Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perbandingan hasil SPL dan klorofil A dengan menggunakan SIDAS dan Google Earth Engine plus RMap. Pada mata kuliah penginderaan jauh dengan dosen pengampu Ibu Iman Nurmalia Permatasari, ST MSI. Pendahuluan. Laut merupakan sistem dinamis yang dipengaruhi oleh interaksi fisika dan kimia serta biologi. Suhu permukaan laut atau SPL dan klorofil merupakan dua parameter yang penting untuk mengetahui kondisi produktivitas perairan. Salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu upwelling. Pemantauan SPL dan klorofil dapat dilakukan secara efektif menggunakan citra satelit MODIS melalui perangkat lunak SIDAS dan juga dapat melalui Google Earth Engine yang melalui perangkat lunak RMap. Kedua alat ini memudahkan analisis spasial untuk mendukung pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Selain itu, adapun tujuannya agar kita dapat memahami dasar penggunaan JEE dalam pengelolaan data citra satelit. Yang kedua, dapat mengelola data SPL dan klorofil A dari citra satelit MODIS Aqua level 2 dan level 3. Yang ketiga, mengelola dan menyajikan data raster SPL dan klorofil lebih lanjut menggunakan perangkat lunak RMap. Yang terakhir, kita dapat menganalisis hasil olahan data SPL dan klorofil. Nah, SIDAS merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data citra satelit, khususnya dari sensor MODIS. Perangkat ini juga mampu mengekstraksi informasi seperti suhu permukaan laut dan konsentrasi klorofil. Selanjutnya, Google Earth Engine, yaitu layanan pemrosesan geospasial berbasis komputer. Pengolahan JEE juga dapat dilakukan melalui bahasa pemrograman yang dituliskan pada kode editor. JEE juga menyediakan penyimpanan data langsung ke Google Drive secara otomatis dan data dapat diolah melalui ArcGIS atau RMap. RMap sendiri yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk memetakan dan menganalisis data spasial. Dalam studi kelautan, RMap juga membantu menampilkan hasil olahan citra satelit seperti SPL dan klorofil A. Nah, untuk lokasi yang saya gunakan saat ini yaitu di WPPRI 572, di mana lokasi tersebut meliputi perairan Samudra Hindia, sebelah barat Sumatera, dan Selat Sunda. Wilayah ini mencakup perairan di sekitar Pulau Sumatera bagian barat. Untuk metode yang saya gunakan, yang pertama mengunduh data SST level 3 dengan membuka situs Ocean Color, lalu pilih MODIS Aqua, set surface temperature, periode, resolusi tahun dan bulan sesuai kebutuhan. Nah, data yang diunduh selanjutnya diolah menggunakan perangkat lunak SIDAS. Untuk step-step penggunaan perangkat lunak SIDAS dapat diikuti melalui slide ini. Yang kedua, saya menggunakan metode pengolahan data SST dan klorofil A di Google Earth Engine, di mana kita akan membuka situs Earth Engine, lalu pilih MODIS Aqua, Ocean Color, lalu pilih kode editor untuk memasukkan script tersebut dan disimpan, lalu baru di-run. Setelah di-run, hasil muncul di tab Task. Klik Run untuk mengekspor data. Setelah selesai, data berupa TIFF akan tersimpan otomatis di Google Drive. Unduh data Google Drive, lalu diolah di perangkat lunak RMap. Nah, untuk pengolahannya dapat diikuti pada slide ini. Selanjutnya, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Pada slide ini, yaitu hasil perbandingan SST menggunakan SIDAS dan Google Earth Engine plus RMap pada musim barat. Terlihat di pesisir barat Lampung hingga Sumatera berwarna merah, yang menunjukkan suhu di situ berkisar lebih dari 31 derajat Celcius. Terus untuk gambar yang kedua, SST bulan Februari, di wilayah Aceh dan Sumatera Utara terdapat warna biru hingga hijau, yang menandakan laut lepas mengindikasi suhu relatif rendah sekitar 26 hingga 28 derajat Celcius. Adapun warna kuning hingga orange di bagian selatan sekitar Bengkulu hingga Lampung menunjukkan suhu yang masih cukup tinggi, sekitar 29 hingga 31 derajat Celcius.
pada bulan Februari, di wilayah Laut Lepas, Barat Aceh hingga Sumatera Barat, terlihat warna biru dan hijau. Suhu relatif rendah sekitar 26 hingga 8 derajat Celcius. Di wilayah pesisir Bengkulu hingga Lampung, terlihat kuning hingga orange, yang menunjukkan suhu sekitar 29 hingga 30 derajat Celcius. Hal ini diakibatkan karena wilayah barat Laut Sumatera mengalami pendinginan, yang bisa menjadi sinyal awal menuju peralihan musim peralihan 1. Lalu pada gambar 4, SST bulan Desember yang diolah dengan Google Earth Engine plus ArcMap, terlihat ada berwarna merah di wilayah barat Sumatera. Hal ini karena puncak suhu laut tertinggi selama musim barat. Lalu pada gambar 5, SST bulan Januari, terlihat di dekat pesisir suhunya relatif lebih rendah dibandingkan di bagian selatan. Begitu juga dengan bulan Februari. Nah, hal ini disebabkan karena adanya pendinginan menuju musim peralihan 1. Selanjutnya, hasil perbandingan klorofil A menggunakan SIDAS dan Google Earth Engine plus ArcMap di musim barat. Gambar 1, klorofil A pada bulan Desember 2019. Terlihat warna merah dan oranye dominan di pesisir barat, menandakan konsentrasi klorofil A lebih tinggi, terutama di wilayah barat Bengkulu dan Sumatera Barat. Hal ini diakibatkan karena adanya arus balik musim barat yang membawa nutrien ke wilayah pesisir dan meningkatkan aktivitas plankton. Lalu, kalau dibandingkan dengan gambar 4, klorofil A bulan Desember, terlihat pesisir barat menunjukkan warna biru terang, di mana klorofil A cenderung lebih rendah dalam citra Google Earth Engine. Meskipun SIDAS mendeteksi area produktif, kemungkinan karena keterbatasan visualisasi spasial pada data vektor Google Earth Engine. Jadi, kita dapat membedakan antara SIDAS dan Google Earth Engine plus ArcMap pada perbandingan klorofil. Lalu, pada gambar 2, klorofil A bulan Januari, di wilayah Aceh dan Sumatera Utara terdapat warna biru dan hijau yang menandakan laut lepas mengindikasi suhu relatif lebih rendah sekitar 26 hingga 28 derajat Celcius. Adapun warna kuning hingga oranye masih terlihat di bagian selatan, yaitu suhu sekitar 29 hingga 31 derajat Celcius, di mana klorofil A lebih dominan warna biru tua hingga ungu, terutama di laut lepas. Ini menunjukkan klorofil A sangat rendah. Lalu, adapun warna hijau keunguan terlihat di sepanjang pesisir Bengkulu dan Sumatera Barat, menandakan adanya sedikit peningkatan klorofil A di daerah pesisir. Nah, kita bandingkan pada gambar nomor 5, klorofil A bulan Januari yang menggunakan Google Earth Engine plus ArcMap. Konsentrasi klorofil A tinggi terdeteksi di pantai barat Laut Aceh, menunjukkan produktivitas primer yang meningkat. Suhu permukaan laut juga relatif lebih rendah, 26 hingga 28 derajat Celcius, mendukung indikasi upwelling yang membawa nutrien ke permukaan dan meningkatkan klorofil A. Selanjutnya, pada gambar nomor 3, klorofil A bulan Februari pada perangkat SIDAS menunjukkan sebaran klorofil A di perairan barat Sumatera, di mana konsentrasi tertinggi terlihat di wilayah pesisir yang ditandai dengan warna merah dan kuning. Kondisi ini menunjukkan potensi upwelling di wilayah suhu rendah dapat mendukung pertumbuhan fitoplankton hingga meningkatkan produktivitas perairan. Kita bandingkan dengan gambar 6, yaitu sebaran klorofil A memperlihatkan konsentrasi tinggi di perairan pesisir utara
Sumatera yang mengindikasi adanya produktivitas primer yang tinggi. Pola ini menunjukkan potensi upwelling yang mendorong naiknya nutrien ke permukaan dan juga mendukung pertumbuhan fitoplankton. Nah, dari sini kita dapat membandingkan 6 gambar tersebut. Selanjutnya, kita masuk hasil perbandingan SST menggunakan SIDAS dan juga Earth Engine plus RMAP di peralihan 1. Dapat dilihat pada gambar 1 SST bulan Maret 2019, di mana warna biru lebih dominan di barat Sumatera Barat dan Aceh dengan suhu sekitar 26 hingga 27 derajat Celcius. Penurunan suhu juga terlihat di Selat Sunda bagian barat. Suhu menunjukkan pendinginan menyeluruh yang mungkin disebabkan oleh peralihan musim dan menguatkan angin barat daya. Lalu pada gambar 2 SST bulan April, suhu terlihat lebih simetris antara utara dan selatan dengan suhu kisaran 28 hingga 30 derajat Celcius. Nah, wilayah pesisir bagian barat daya Sumatera mulai mendingin, mendukung indikasi peralihan musim. Pada gambar 3 bulan Mei, warna hijau dan biru muda lebih dominan di wilayah perairan barat Aceh dan Sumatera Barat, yaitu suhu 26 hingga 28 derajat Celcius. Pendinginan mencakup hampir seluruh perairan barat dari Aceh hingga Bengkulu. Lalu pada gambar 4 terlihat warna merah hingga oranye di bagian selatan, sekitar Bengkulu hingga Lampung menunjukkan suhu tinggi sekitar 30 hingga 32 derajat Celcius. Sementara di bagian utara atau di wilayah barat Aceh terlihat menunjukkan suhu lebih rendah, sekitar 26 hingga 8 derajat Celcius. Ini bisa mengindikasi potensi upwelling. Nah, pada gambar selanjutnya, di bulan April, gambar 5, menunjukkan terjadinya penurunan suhu bertahap, terutama di perairan barat Sumatera Barat, Sumatera Barat, dan Aceh. Di wilayah yang berwarna hijau hingga kuning lebih dominan daripada sebelumnya pada bulan Maret. Suhu di laut lepas barat Sumatera mulai lebih merata, menunjukkan fase transisi musim dan kemungkinan pergerakan arus barat laut yang membawa air dingin. Nah, pada gambar 6 SST bulan Mei 2019 juga terlihat mengalami penurunan di Selat Sunda bagian barat. Nah, suhu di wilayah Sumatera Barat dan Aceh sekitar 26 hingga 27 derajat Celcius. Distribusi ini menunjukkan pendinginan menyeluruh yang mungkin disebabkan oleh peralihan musim. Selanjutnya, hasil perbandingan klorofil A menggunakan SIDAS dan Google Earth Engine plus RMAP di peralihan 1. Nah, perbandingan klorofil di peralihan 1. Yang pertama, gambar 1 klorofil A bulan Maret, di mana warna hijau di pesisir menunjukkan nilai klorofil tinggi, terutama di sepanjang pesisir barat Aceh. Lalu ada warna biru di laut lepas mengindikasi konsentrasi sangat rendah, sesuai dengan hasil dari SIDAS. Lalu pada klorofil A bulan April di gambar 2 menunjukkan warna biru lebih dominan, di mana klorofil A rendah di hampir seluruh area. Hanya sedikit daerah di pesisir utara
atau barat laut Aceh yang memperlihatkan warna hijau kebiruan, menandakan fitoplankton masih aktif namun mulai menurun dibanding bulan sebelumnya. Lalu pada gambar 3, klorofil pada bulan Mei terlihat juga hampir sama dengan bulan April, di mana konsentrasinya agak menurun ya daripada klorofil pada bulan Maret. Dan selanjutnya pada gambar 4, klorofil bulan Maret menggunakan JEE dan RMAP, di mana terlihat warna hijau hingga kuning di sekitar pesisir barat Aceh dan Sumatera Barat menunjukkan konsentrasi klorofil A tinggi. Di bagian barat laut atau barat Sumatera lebih dominan warna biru, mengindikasi konsentrasi klorofil A lebih rendah. Hal ini menunjukkan adanya aktivitas biologis tinggi di pesisir. Kemungkinan adanya proses upwelling. Selanjutnya pada gambar nomor 5, klorofil A bulan April memiliki konsentrasi klorofil A mulai menurun di beberapa wilayah, terutama di bagian tengah Sumatera hingga Bengkulu, yang didominasi wilayah yang lebih dominan warna biru tua hingga keunguan. Namun perairan sekitar barat Aceh masih menunjukkan zona hijau, menandakan adanya produktivitas primer sedang hingga tinggi di wilayah tersebut. Lalu pada gambar 6 di bulan Mei, sebagian besar wilayah perairan dari Aceh hingga Lampung menunjukkan klorofil A rendah, di mana hanya tersisa titik-titik pesisir Aceh bagian barat laut, mengindikasi bahwa aktivitas fitoplankton mulai menurun seiring dengan suhu laut yang lebih stabil dan berkurangnya suplai nutrien dari daratan maupun laut dalam. Selanjutnya, hasil perbandingan SST menggunakan SIDAS dan JEE plus RMAP di musim timur. Pada gambar 1 di bulan Juni terlihat di wilayah pesisir barat di bagian selatan dominan warna merah yang memiliki suhu lebih dari 31 derajat Celcius. Di laut lepas bagian utara berwarna kuning kehijauan sekitar 28 hingga 9 derajat Celcius. Pola suhu mendukung data SIDAS. Wilayah utara lebih dingin dan cocok untuk upwelling potensial. Nah, pada gambar 2, SST bulan Juli terlihat bahwa suhu laut bagian barat Aceh hingga Sumbar mulai menurun. Terlihat pada warna kuning hingga hijau. Laut lepas menunjukkan suhu lebih rendah. Hal ini karena adanya pendinginan luas yang menjadi ciri khas pertengahan musim timur. Lalu gambar 3, bulan Agustus 2019, lebih dominan warna biru di laut lepas menandakan suhu sangat rendah, sekitar 26 derajat Celcius. Hal ini juga menunjukkan pusat pendinginan perairan barat Sumatera. Kondisi ini mengindikasi fase maksimum dari upwelling musiman. Selanjutnya, data dari JE dan RMAP pada gambar 4 SST bulan Juni, di mana pesisir selatan wilayah Bengkulu hingga Lampung dominan warna merah yang suhu berkisar lebih dari 30 derajat Celcius. Sementara laut lepas barat Aceh menunjukkan warna biru hingga hijau, suhu lebih rendah, sekitar 26 hingga 8 derajat Celcius. Hal ini karena adanya kontras suhu antara pesisir yang panas dan laut lepas yang dingin. Fenomena ini dapat mengarah pada upwelling di barat laut Sumatera yang umum terjadi di musim timur. Pada gambar nomor 5, SST bulan Juli hampir sama dengan bulan Juni. Penyebaran warna biru hingga hijau semakin luas terutama di laut lepas barat Sumatera Barat dan barat Aceh. Ini menunjukkan pendinginan suhu laut yang konsisten dengan penguatan angin muson timur yang mendorong air hangat menjauhi dari pantai, sehingga terjadi naiknya air dingin dari bawah atau upwelling. Lalu pada gambar 6,
SST bulan Agustus, dominan warna biru di laut lepas di wilayah pesisir, menunjukkan suhu semakin rendah di seluruh perairan. Hal ini merupakan puncak musim timur, pendinginan maksimum yang terjadi di perairan barat laut Sumatera dan memperkuat indikasi produktivitas primer meningkat di wilayah tersebut. Akibatnya, naiknya nutrien bersama air dingin. Selanjutnya, hasil perbandingan klorofil menggunakan SIDAS dan JEE plus RMAP di musim timur. Gambar pertama, klorofil pada bulan Juni 2019. Pada gambar 1, klorofil bulan Juni, di mana terdapat zona hijau hingga kuning di pesisir barat Sumatera Barat hingga Aceh, yang menunjukkan klorofil A tinggi. Terlihat bahwa menguatkan data SIDAS di musim timur awal, perairan pesisir masih mengalami ledakan fitoplankton akibat suplai nutrien dari upwelling. Lalu pada gambar 2, klorofil bulan Juli, yaitu hampir seluruh wilayah menunjukkan biru gelap, yang menandakan klorofil A sangat rendah. Hal ini menunjukkan fase penurunan produktivitas biologis di laut permukaan karena faktor angin dan suhu laut yang mulai lebih stabil. Lalu pada gambar 3, klorofil bulan Agustus, barat laut Pulau Sumatera masih didominasi biru tua dengan sangat sedikit zona hijau di pesisir barat laut Aceh. Kondisi produktivitas rendah berlanjut, menandakan bahwa puncak klorofil sudah berlalu dan kondisi laut lebih homogen secara vertikal. Selanjutnya pada gambar 4, klorofil bulan Juni yang digunakan JEE dan RMAP, terlihat bahwa di sepanjang pesisir barat Sumatera Barat hingga Aceh terdapat zona hijau hingga kuning yang menunjukkan klorofil tinggi, menandakan aktivitas fitoplankton yang intens. Fenomena ini berkorelasi dengan upwelling di musim timur, di mana angin muson membawa air dingin dan kaya nutrien ke permukaan, meningkatkan produktivitas plankton. Selanjutnya pada gambar 5, klorofil bulan Juli, sebagian besar perairan tampak ungu ke biru tua, yang menunjukkan klorofil rendah, sama dengan pengelola di SIDAS. Hal ini menunjukkan kemungkinan pengurangan suplai nutrien di permukaan akibat perubahan arus, atau karena massa air permukaan telah bercampur secara vertikal sehingga produktivitas mulai menurun. Pada gambar 6, klorofil bulan Agustus terdapat peningkatan klorofil secara lokal di barat laut Aceh, terlihat dengan warna hijau hingga kuning, sementara daerah lainnya tetap biru ungu. Pemulihan sementara produktivitas mungkin terjadi akibat variasi angin lokal, namun secara umum wilayah masih dalam fase produktivitas sedang hingga rendah. Nah, peningkatan klorofil pada bulan Juni kemungkinan akibat dari upwelling musiman yang membawa nutrien dari dasar laut. Pada bulan Juli dan Agustus terjadi penurunan konsentrasi klorofil secara signifikan, baik di citra SIDAS maupun Google Earth Engine plus RMAP. Hal ini mengindikasi bahwa produktivitas primer tertinggi terjadi lebih awal dan secara perlahan menurun seiring dengan stabil arus dan suhu permukaan. Selanjutnya, hasil perbandingan SST menggunakan SIDAS plus JEE plus RMAP di peralihan 2. Pada gambar 1, SST bulan September. Di pesisir barat Bengkulu hingga Aceh menunjukkan warna kuning yang memiliki suhu lebih dari 30 derajat Celcius, sementara laut lepas barat Aceh menunjukkan warna biru hingga hijau, suhu lebih rendah,
sekitar 26 hingga 8 derajat Celcius. Kontras suhu antara laut lepas dan pesisir masih terjadi, menandakan pengaruh sisa pendinginan musim timur di laut dalam. Lalu pada gambar 2, SST bulan Oktober, warna ungu lebih dominan di laut lepas, barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Suhu lebih rendah. Suhu laut mulai kembali naik di pesisir, namun pendinginan laut masih bertahan. Selanjutnya, gambar 3 bulan November. Warna dominan menjadi merah dan kuning, bahkan laut lepas suhu laut kembali tinggi, hampir merata lebih 30 derajat Celcius, menandakan masuknya awal musim barat dan berakhirnya musim upwelling. Nah, pada Google Engine plus ArcMap, warna merah di selatan dan di utara berwarna biru menunjukkan gradasi suhu dari tinggi selatan ke rendah utara. Hal ini mendukung hasil SIDAS bahwa suhu masih bervariasi, dengan laut lepas bagian utara tetap lebih dingin. Lalu gambar 5, SST bulan Oktober, suhu mulai merata. Warna kuning dan oranye lebih dominan. Peralihan suhu sedang berlangsung, menandakan pergeseran arus dan energi matahari. Warna merah mendominasi dari pesisir hingga laut lepas. Ini dikarenakan kenaikan suhu lebih merata, menandakan musim barat dimulai dengan pengaruh pemanasan kembali di seluruh lapisan permukaan. Nah, selanjutnya ini hasil perbandingan klorofil A menggunakan SIDAS dan JEE plus ArcMap di peralihan 2. Pada gambar 1, klorofil bulan September 2019. Terlihat di bagian selatan terdapat warna merah hingga oranye, yaitu wilayah barat Bengkulu hingga Lampung mengindikasi klorofil A tinggi. Begitu juga sebaliknya, warna biru di laut lepas barat Aceh menunjukkan konsentrasi sangat rendah. Aktivitas fitoplankton tinggi kemungkinan akibat runoff daratan dan sisa upwelling dari musim sebelumnya. Lalu pada gambar 2, klorofil bulan Oktober, konsentrasi tinggi tetap berada di bagian pesisir barat Sumatera, sementara bagian laut lepas, Sumatera Barat dan Aceh tetap lebih rendah. Yang ketiga, gambar 3, klorofil bulan November 2019. Nah, di bagian barat Sumatera Barat terlihat warna merah menyebar luas hingga Bengkulu, menunjukkan peningkatan klorofil A yang signifikan. Kemungkinan terjadi karena upwelling atau arus pantai barat Sumatera membawa nutrien segar mendukung ledakan fitoplankton. Lalu gambar 4, klorofil A bulan September dengan menggunakan JEE plus ArcMap, terlihat bahwa di seluruh wilayah pesisir barat Sumatera hanya ada warna biru, di mana mengindikasi bahwa sebagian besar wilayah memiliki klorofil rendah dengan keterbatasan deteksi spasial mendetail. Nah, selanjutnya gambar 5, wilayah masih tetap sama, dominan warna biru, namun sedikit peningkatan di bagian selatan di wilayah Bengkulu hingga Lampung, namun masih tergolong rendah. Google Engine plus ArcMap menunjukkan penurunan sensitivitas terhadap sebaran tinggi klorofil A yang terlihat di SIDAS. Nah, pada gambar terakhir ini di bulan November, warna biru juga masih dominan, namun ada indikasi zona hijau muncul di pesisir Sumatera Barat. Meskipun peningkatan terjadi, resolusi spasial JEE plus ArcMap cenderung menghaluskan variasi tinggi seperti yang ditampilkan oleh SIDAS.
Nah, jadi sekarang kita dapat membandingkan antara SIDAS dan JEE plus RMAP ini. Dari dua perangkat ini, ada pun kelebihan dan kekurangannya sebagai berikut. Kelebihan SIDAS, perangkat ini khusus untuk mengelola data satelit ke lautan seperti MODIS dan mendukung pembacaan langsung terhadap format data level 2 dan level 3 yang disediakan oleh NASA, sehingga memudahkan proses analisis parameter kelautan seperti suhu dan permukaan laut secara lebih ilmiah dan standar. Kelebihannya juga perangkat ini beresolusi rendah. Namun ada pun kekurangannya yaitu proses instalasi dan operasionalnya cukup kompleks, serta membutuhkan perangkat komputer dengan spesifikasi tertentu. SIDAS juga kurang fleksibel dalam integrasi data spesial non-satelit, sehingga tidak seefisien perangkat lunak lainnya seperti ArcGIS dalam hal visualisasi dan analisis spasial terpadu. Nah, untuk perangkat ArcGIS sendiri, ia mampu menggabungkan data spasial dari berbagai sumber, baik vektor maupun raster, sehingga sangat fleksibel dalam penggunaannya. Selain itu, ArcGIS juga mendukung analisis spasial lanjutan dan pemetaan tematik, menjadikan alat yang sangat efektif untuk visualisasi data. Nah, kekurangannya yaitu perangkat ini tidak dirancang untuk mengolah data satelit mentah, khususnya level 2, seperti SIDAS, yang berasal langsung dari sensor satelit. Penggunaan ArcGIS umumnya tergantung pada data yang telah diolah sebelumnya melalui perangkat lunak khusus seperti SIDAS atau Google Earth Engine sebelum dapat digunakan untuk analisis spasial atau pemetaan data. Selain itu, adapun kekurangan dari SIDAS ini tidak bisa melayout seperti ArcGIS. Nah, kesimpulannya, dengan kita membandingkan hasil SPL dan klorofil menggunakan SIDAS dan Google Earth Engine plus RMAP, kita jadi dapat memahami prinsip dasar penggunaannya. JEE terbukti efisien dalam mengakses, mengelola, dan memproses data citra satelit secepat melalui sistem cloud, terutama dalam tahap awal seperti ekstraksi data SPL dan klorofil A. Nah, RMAP juga memberikan visualisasi peta tematik yang lebih rapi dan informatif dalam konteks wilayah administratif, serta memungkinkan analisis spasial lanjutan seperti zonasi dan klasifikasi. Nah, hasil menggunakan SIDAS juga menunjukkan pola sebaran spesial yang lebih tajam, khususnya dalam mendeteksi perubahan suhu laut dan klorofil di zona pesisir maupun laut lepas. SIDAS unggul dalam kedalaman spektral dan kualitas ilmiah dalam data kelautan, sedangkan JEE plus RMAP lebih fleksibel dalam visualisasi dengan presentasi spasial berbasis wilayah. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Berikut ini adalah referensi-referensi yang saya ambil dari jurnal untuk mengisi PPT saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.